Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 6 dari kelas D6DA akan mempresentasikan tentang tinjauan teoritis tentang konsep days of inventory dan dampaknya pada efisiensi rantai pasokan. Penelitian kami ini dilakukan pada perusahaan yang bergerak pada distribusi elektronik. Dari kelompok kami, kelompok 6 dari kelas D6DA, punya 5 anggota. Yang pertama adalah Baramyarta Interveda, saya sendiri. Yang kedua adalah Anggit Sasmita. Yang ketiga adalah Anandanto. Yang keempat adalah Franz Cornery. Yang kelima adalah Irna Yulinara. Dari bahan presentasi kami ada 5 konten. Yang pertama adalah latar belakang. Yang kedua adalah tujuan penelitian. Yang ketiga adalah metode penelitian. Yang keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan. Dan terakhir adalah kesimpulan dan penutup. Jadi rantai pasokan atau supply chain ini adalah sistem yang cukup kompleks dan melibatkan aliran barang dari upstream sampai downstream dan informasi dari pemasok bahan baku hingga produk akhir sampai ke customer. Nah, dalam pengelolaan rantai pasokan ini, manajemen persediaan memegang peranan yang cukup penting dalam menentukan efisiensi dalam operasional sehari-hari dan juga keberhasilan suatu perusahaan itu sendiri menjadi tolak ukur. Nah, salah satu indikatornya dari proses itu adalah pengelolaan persediaan yang cukup bagus atau days of inventory yang cukup bagus. Selanjutnya, untuk latar belakang, silakan anggota kelompok yang lain. Selanjutnya, pada latar belakang, Days of Inventory atau DOI merupakan indikator yang menunjukkan berapa lama barang berada dalam persediaan sebelum dijual atau digunakan dalam produksi. Mengukur efisiensi pengelolaan stok dalam rantai pasokan, DOI dihitung berdasarkan antara jumlah persediaan yang ada dengan tingkat penjualannya. Pengelolaan DOI yang efisien sangat penting untuk mengurangi biaya operasional dan penyimpanan, meningkatkan kelancaran produksi, serta distribusi barang, dan menjaga kepuasan pelanggan dengan ketersediaan stok yang optimal. Dampak DOI yang tinggi atau overstocking yaitu barang menumpuk dalam gudang, meningkatnya biaya penyimpanan, risiko barang kadaluarsa atau rusak lebih tinggi, modal terikat dalam persediaan yang tidak bergerak. Adapun juga dampak DOI yang rendah atau stock out, kekurangan stok dapat menyebabkan pelanggan kecewa, proses produksi bisa terhambat akibat tidak tersedianya bahan baku, dan yang terakhir berpotensi kehilangan peluang penjualan karena stok yang tidak mencukupi. Adapun untuk bagian tujuan penelitian yaitu melakukan identifikasi hubungan DOI dan efisiensi rantai pasok pada distribusi perusahaan. Yang kedua, melakukan evaluasi dampak DOI terhadap risiko penyimpanan dan efisiensi produksi. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi optimasi DOI dalam rangka mengurangi biaya produksi. Selanjutnya akan dijelaskan kembali ke anggota yang lain. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk teknik pengumpulan data yang kami lakukan untuk studi kasus Days of Inventory, yaitu metode pengumpulan melalui wawancara, observasi, dan juga studi dokumentasi. Di mana rumus perhitungan DOI ini, kami memiliki dua rumus perhitungan, yaitu yang pertama, DOI didapatkan dari nilai persediaan pada periode tertentu dibagi rata-rata penjualan pada periode tertentu dikalikan 30. Kemudian untuk rumus perhitungan DOI yang kedua, kami menggunakan rata-rata penjualan pada periode tertentu dibagi nilai persediaan pada periode tertentu dikalikan 30. Selanjutnya, untuk metode penelitian yang kedua, yaitu analisis data, di mana DOI berpengaruh dalam rantai pasokan karena memengaruhi efisiensi operasional, biaya penyimpanan, kepuasan pelanggan, daya saing perusahaan, dan pengambilan keputusan strategis. Kami menggunakan dua analisis data, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, di mana analisis kualitatif dilakukan dengan mengkaji hasil wawancara dan observasi guna mengidentifikasi pola dalam pengelolaan Days of Inventory atau DOI. Kemudian untuk analisis data yang kedua, kami menggunakan analisis kuantitatif, menggunakan data numerik seperti tingkat penjualan, rata-rata persediaan, dan biaya penyimpanan.
Selanjutnya untuk pembahasan akan dibahas oleh rekan kami, Pak Franz. Baik, untuk hasil penelitian dan pembahasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan DOI yang tidak optimal menyebabkan tingginya biaya penyimpanan dan resiko overstock. Sedangkan DOI yang terlalu rendah mengakibatkan stock out yang menghambat produksi serta menurunkan kepuasan pelanggan. Nah, implementasi model pengendalian persediaan yang lebih dinamis terbukti mampu mengurangi nilai DOI, menekankan biaya operasional, serta meningkatkan efisiensi rantai pasokan dalam perusahaan distribusi elektronik. Ada tiga teknik utama dalam mengambil data. Yang pertama, wawancara, di mana wawancara ini dilakukan dengan manajer rantai pasok dan staf pengendali persediaan atau staf operasionalnya untuk memahami kebijakan serta tantangan dalam pengendalian day of inventory. Kemudian yang kedua, kita melakukan observasi, di mana kita melibatkan pemantauan langsung terhadap proses penyimpanan dan distribusi guna mengidentifikasi masalah dalam pengelolaan stok. Yang ketiga, studi dokumentasi, di mana kami mengumpulkan laporan rata-rata pemakaian stok untuk menganalisis pola DOI atau DOI dan dampaknya terhadap efisiensi operasional. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengelolaan Day of Inventory atau DOI dalam meningkatkan efisiensi rantai pasokan pada perusahaan distribusi elektronik. Berdasarkan wawancara dan observasi, ditemukan bahwa pengelolaan DOI yang masih bersifat intuitif dan tidak mempertimbangkan ketidakpastian permintaan serta pasokan. Kondisi ini menyebabkan nilai Day of Inventory yang tinggi dan biaya persediaan yang tidak efisien. Observasi di gudang menunjukkan adanya penumpukan persediaan akibat aliran barang yang tidak sesuai rencana. Sementara, studi dokumentasi mengungkapkan bahwa overstock menjadi masalah signifikan yang dapat menghambat efisiensi operasional. Terlihat pada grafik, kita bisa lihat bahwa produk E dan H itu memiliki demand yang tinggi per bulannya, sehingga kita bisa simpulkan dan kita bisa memaksimalkan persediaan stok, kuantiti produksi, dari yang tadinya menggunakan kuantiti per bulan, kita bisa lakukan sekali produksi untuk stok selama 3 bulan ke depan. Pengelolaan stok yang lebih baik diperlukan, terutama untuk produk yang memiliki tingkat konsumsi tinggi atau demand yang sangat tinggi, sehingga memerlukan perencanaan persediaan yang lebih besar guna mencegah kekurangan stok. Nah, ketidakseimbangan antara kualitas standar dan rata-rata pemakaian per bulan menunjukkan adanya potensi overstock yang meningkatkan biaya penyimpanan. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan perlu menyusun strategi penyimpanan yang terintegrasi, meningkatkan perencanaan persediaan jangka pendek dan menengah, serta mengembangkan metode prediksi permintaan berbasis analisis data untuk meningkatkan efisiensi produksi dan layanan pelanggan. Selanjutnya, dari hasil pembahasan yang sudah dijelaskan, bisa disimpulkan dari kelompok 6, yaitu yang pertama untuk pengelolaan DOI yang belum cukup optimal. DOI atau Days of Inventory yang tinggi mengakibatkan biaya penyimpanan yang besar. Untuk sementara, DOI yang rendah menyebabkan kekurangan stok dan gangguan produksi. Untuk kesimpulan yang kedua, yaitu ketersediaan data DOI yang tidak konsisten. Tidak semua produk memiliki data yang cukup untuk analisis jangka panjang, sehingga perencanaan persediaan menjadi kurang akurat. Untuk kesimpulan selanjutnya, yaitu yang pertama, yang ketiga, tingginya risiko overstock dan understock. Produk dengan konsumsi tinggi rentan mengalami beberapa kekurangan stok, sementara beberapa produk yang lain justru mengalami penumpukan yang berlebihan. Dan untuk kesimpulan yang terakhir dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh kelompok 6, yaitu strategi penyimpanan. Jadi perusahaan perlu mengadopsi metode penyimpanan yang lebih fleksibel dan mempertimbangkan kapasitas gudang serta tingkat permintaan pasar guna menghindari inefisiensi stok. Sekian untuk kesimpulan dari kelompok 6 mengenai teori Days of Inventory atau DOI.
Dan saya selaku perwakilan kelompok 6 menutup presentasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.